Di video bagian kedua tentang stereoisomerisme ini kita akan mempelajari tata nama untuk menunjukkan stereokimia, untuk membedakan molekul dengan bayangan cerminnya yang tentu saja memiliki nama panjang sama tetapi hanya berbeda pada konfigurasinya. Nah, IUPAC sudah mengeluarkan tata nama yang disebut dengan tata nama RS untuk membedakan molekul dengan bayangan cerminnya. Namun sebelum bisa menerapkan tata nama RS, kita harus terlebih dahulu mempelajari aturan prioritas mengurutkan gugus fungsi atau atom-atom menurut Kahn, Ingold, dan Prelog yang sering kita singkat dengan nama aturan prioritas Chip. Nah, jadi caranya adalah kalian lihat atom karbon yang karbon tetrahedral yang mengikat 4 atom atau gugus berbeda tadi. Kalian lihat dia mengikat atom apa saja. 1, 2, 3, 4. Misalnya di sini yang berwarna hitam, berwarna biru, berwarna merah, dan yang berwarna putih bulat ini. Nah, Anda identifikasi atom-atom apa yang terikat di sana, lalu Anda urutkan prioritas keempatnya mengikuti aturan Chip ini. Nah, kita kesampingkan dulu model ini. Aturan pertama itu adalah mengurutkan berdasarkan nomor atom dari atom-atom yang diikat tadi. Semakin tinggi nomor atomnya, maka semakin tinggi prioritas atau peringkatnya. Misalnya, kalau atom itu yang satu mengikat Cl, satu mengikat O, satu mengikat C, satu lagi mengikat H. Maka kita urutkan dari yang nomor atomnya paling tinggi, yaitu Cl. Maka Cl mendapat prioritas pertama. Oksigen yang kedua, C yang ketiga, dan hidrogen yang keempat. Nah, aturan itu tampak sederhana, karena Anda cukup melihat tabel berkala dan mengurutkan berdasarkan nomor atom. Nah, namun seringkali terjadi bahwa atom-atom yang terikat langsung ke karbon stereoionik tadi itu atom yang sama, yaitu misalnya yang satu mengikat metil, yang satu mengikat etil, yang satu mengikat propil. Maka semuanya sama-sama mengikat atom karbon sebagai atom yang terikat ke karbon tetrahedral chiral tadi. Maka untuk mengurutkannya, Anda harus berjalan atau menelusur ke atom selanjutnya yang terikat. Ya, misal nih, kita lihat di sini. Ada yang mengikat etil, ada yang mengikat metil. Nah, sama-sama ini garis ini menunjukkan ikatan ke karbon stereogenik atau ikatan ke karbon chiral. Maka kita dapatkan sama-sama atom karbon nih. Nah, tetapi di etil karbon ini mengikat lagi H, dan C. Sementara di metil karbon ini selanjutnya mengikat 3H. Ketemu nih perbedaan. Di sini 3H, di sini 2H, 1C. Maka karena ada C dan C ini nomor atomnya lebih besar dari H, maka etil prioritasnya lebih tinggi daripada metil, meskipun atom pertamanya semua sama-sama karbon. Bagaimana kalau ada ikatan majemuk, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3? Maka kita akan mengasumsikan seolah-olah terdapat beberapa ikatan tunggal sebagai pengganti ikatan rangkap tersebut. Contohnya, kalau saya punya gugus vinil CH rangkap 2 CH2, maka C rangkap 2C ini dapat kita anggap seolah-olah C ini punya ikatan tunggal tambahan dengan 1C, dan C yang ini juga punya ikatan tunggal tambahan dengan 1C lagi. Jadi rangkap 2-nya itu seolah-olah dibagi, satu tunggal ke sini, tunggal ke sini, sehingga didapatkan ini CC, ini CC, dan nanti Anda mengurutkan prioritasnya berdasarkan atom-atom yang terikat di sini, gitu ya. Kalau C rangkap 3CH, berarti ada seolah-olah C yang ini punya 2 lagi tambahan dengan C, tunggal, C yang ini juga punya 2 tambahan dengan C, seperti ini. Demikian pula kalau ikatannya C rangkap 2O,
seperti pada aldehida ini, maka juga C rangkap 2O, maka seolah C ini punya tunggal lagi dengan O ini punya tunggal lagi dengan C. Jadi satu rangkap CO seolah-olah ada dua buah tunggal CO pada setiap ikatannya, pada setiap atomnya. Contoh, tetapkanlah urutan prioritas dari gugus berikut. Kita lihat ya, yang pertama ada H, ada Br, ada etil, dan ada CH2O, CH3, metoksimetil. Nah, kita lihat garis ini berarti adalah ikatan langsung ke karbon stereogenik. Maka kita lihat atomnya ada atom H, atom Br, di sini atom C, di sini atom C. Maka kita bisa mengurutkan yang paling rendah itu pasti H, yang paling tinggi pasti Br, dan 2C ini sementara masih sama prioritasnya. Jadi kita punya prioritas tertinggi Br, lalu C, lalu H, berdasarkan aturan pertama tentang nomor atom. Nah, tinggal sekarang kita harus melanjutkan penetapan prioritas untuk etil dan metoksimetil ini. Nah, kalau etil ini saya urai, maka saya punya C ini ngikat 2H dan 1C. Sementara yang ini dia punya 2H dan 1O. Karena O lebih tinggi prioritasnya daripada C, karena nomor atomnya lebih besar, maka CH2O CH3 adalah yang prioritasnya paling tinggi. Jadi setelah Br adalah CH2O CH3, baru CH2 CH3, baru H, seperti dituliskan di sini. Berikut penjelasan yang tadi saya sampaikan secara lisan. Bagaimana dengan nomor 2? Saya punya etil, propil, tersier butil, dan isopropil. Maka semuanya C. Karena semuanya C, kita harus berlanjut ke atom karbon atau atom selanjutnya yang terikat. Nah, kita lihat CH2, CH3, C ini mengikat 2H dan 1C. Di sini juga 2H, 1C. Di sini 3C. Di sini 1H dan 2C. Maka yang 3C lebih tinggi prioritasnya daripada yang 2C 1H, dan yang 2C 1H lebih tinggi daripada yang 1C 2H. Jadi nomor 1 adalah tersier butil, yang kedua adalah isopropil. Nah, tinggal yang ketiga dan keempat belum terbedakan. Maka kita lanjut lagi ke karbon selanjutnya. Jadi CH2, tadi kan C ikat H, H, dan C. Kita akan lanjut ke yang prioritasnya lebih tinggi, yaitu C, bukan ke H-nya. Nah, di C ini kita punya metil, berarti mengikat 3H. Sementara kalau CH2 lanjut ke C, kita masih punya 2H dan 1C, karena di sini masih ada metil tambahan. Maka gugus propil ini adalah yang ketiga tertinggi prioritasnya, dan yang paling rendah prioritasnya adalah etil. Jika Anda masih belum bisa mengikuti dengan baik penjelasan lisan saya ini, kalian juga bisa membaca penjelasan yang tertulis di dalam slide ini, ya, sampai Anda mendapatkan bahwa urutan prioritasnya tersier butil lebih tinggi dari isopropil, lebih tinggi dari propil, dan lebih tinggi daripada etil. Nah, contoh yang ketiga itu melibatkan ikatan majemuk. Ada rangkap 2 CO, ada rangkap 2 CC. Maka kita bisa lihat bahwa CH rangkap 2O berarti C yang ini mengikat 1H dan seolah-olah mengikat 2O, karena rangkap 2O kita anggap 2 buah ikatan tunggal CO. Jadi di sini ada 1H dan 2O. Di sini berarti ada 1H dan seolah-olah ada 2C. Di sini ada 2H dan 1C. Di sini ada 2H dan 1O. Tentunya yang mengikat O akan lebih tinggi prioritasnya daripada yang mengikat C. Dan yang mengikat O lebih banyak akan lebih tinggi daripada yang O-nya lebih sedikit. Maka dalam hal ini gugus aldehida adalah yang paling tinggi prioritasnya, lalu gugus hidroksimetil ini, baru kemudian gugus vinil, dan terakhir adalah gugus etil. Seperti dijelaskan juga di dalam jawaban pada slide ini. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menetapkan urutan prioritas. Itu adalah langkah pertama kita dalam menamai suatu senyawa dengan pusat stereogenik dengan menggunakan tata nama IUPAC yang kita kenal dengan RS. Ya.
Nah, setelah Anda menguasai aturan chip, prioritas tertentu chip, barulah nanti kita akan masuk ke bagaimana cara menamai suatu senyawa menurut aturan RS tadi. Kita gunakan kembali model yang tadi saya tunjukkan di awal. Ya, jadi Anda lihat di sini ada atom yang warna putih, ada yang warna biru, ada yang berwarna hitam, dan ada yang berwarna merah. Ya, ada hitam, merah, biru, dan putih. Nah, caranya Anda urutkan 4 atom gugus yang terikat tadi menurut aturan prioritas chipnya. Ini saya hanya gunakan permisalan ya. Permisalan atom nomor 1 yang prioritasnya tertinggi adalah yang hitam. Lalu yang biru yang kedua tertinggi, yang merah yang ketiga tertinggi, dan yang putih ini sebagai yang paling rendah prioritasnya. Ya, kita anggap saja seperti itu. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian posisikan atom prioritas terendah, dalam hal ini yang warna putih ini, sehingga mengarah ke belakang pengamat. Jadi karena pengamatnya ada di sana, maka mengarahnya begini. Ya, begini. Kalau pengamatnya saya, maka yang Anda lihat begini. Tapi karena saya akan memosisikan Anda sebagai pengamat. Anda penonton video ini sebagai pengamat. Ketika Anda sebagai pengamat, maka yang Anda lakukan adalah prioritas terendah yang keempat, yang warna putih ini, itu Anda buat menjauhi Anda. Yang karena menjauhi Anda jadi nggak terlihat. Tinggal tersisa yang warna hitam, biru, dan merah yang tadi sudah kita tetapkan. Ini tertinggi, ini kedua, ini ketiga. Ya, boleh juga tuh Anda catat supaya nggak lupa untuk video ini. Yang hitam nomor 1, yang biru nomor 2, yang merah nomor 3. Maka di sini Anda akan melihat bahwa dari prioritas tertinggi pertama, kedua, ketiga, dalam pandangan Anda itu akan berlawanan arah jarum jam. Nah, karena berlawanan arah jarum jam, ketika dilihat dengan posisi nomor 4 ke belakang, maka kita namai dia sebagai berkonfigurasi S dari bahasa Jerman sinister, artinya berlawanan arah. Nah, bagaimana kalau sekarang kita pertemukan dia dengan bayangan cerminnya? Kita buat dulu molekul bayangan cerminnya ya. Nah, misalkan ini, kita lihat, ini molekul pertama, dan ini molekul kedua. Ini merupakan sepasang bayangan cermin ya. Nah, dan yang saya pegang di sebelah kiri, ini adalah molekul pertama tadi yang kita namai sebagai S, yang saya gerakkan telunjuk saya ini. Nah, sekarang kita akan lihat bayangan cerminnya seperti apa. Ini adalah bayangan cerminnya. Nah, mari kita gerakkan bayangan cerminnya. Ingat prosesnya tadi, hidrogen diarahkan menjauhi kalian, menjauhi pengamat. Maka sekarang Anda lihat dari hitam nomor 1 ke biru nomor 2, dalam pandangan Anda itu menjadi searah jarum jam. Ya, dan karena dia searah jarum jam, kita namai konfigurasinya adalah R. Dari bahasa Jerman rectus, yang artinya searah. Jadi kalau Anda memiliki sepasang bayangan cermin, ya, kalau Anda memiliki sepasang molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain, maka jika yang satu konfigurasinya R, maka yang lain pasti konfigurasinya S. Ya. Sambil nanti kita akan lanjutkan materi ini lebih lanjut, kalian tadi di video sebelumnya kalian sudah pernah menggambarkan ini kan? Di A1 contoh bagaimana menggambarkan molekul dengan bayangan cerminnya ya. Nah, kalian juga sudah pernah menggambar ini kan? Dua ini. Nah,
coba nanti kalian tetapkan dari sepasang ini, mana yang R, mana yang S. Demikian pula yang ini, mana yang R, mana yang S. Ya, itu bisa kalian gunakan untuk latihan masing-masing. Sementara saya di video kali ini akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Contoh yang lain kita pakai ya. Nah, jadi contoh yang atas, contoh satu yang atas ini nggak akan saya bahas karena mirip dengan yang pasangan bayangan cermin tadi. Silahkan kalian coba tuh sendiri. Yang akan saya latih adalah bagaimana kalau gambar yang bawah ini. Pak, kok aneh ya? Gambar yang bawah ini kok beda dengan gambar yang tadi diterangkan? Tadi kata Bapak kalau menggambar tetrahedral itu harus ada 2 garis normal, satu buah pasak arsir, satu buah pasak penuh. Kok gambar yang ini ada 2 pasak penuh dan 2 pasak arsir? Nah, ini saya akan jelaskan sebagai berikut. Gambar yang sebelumnya saya ajarkan itulah gambar yang model demikian. Jadi kita lihat ini garis normal artinya pada bidang. Ini adalah pasak penuhnya karena menuju kalian. Sedang ini adalah pasak arsirnya karena meninggalkan kalian menuju saya. Ya. Nah, kalau dalam penggambaran yang kedua ini kita menggambarkannya itu seperti ini loh, Dek. Jadi tetrahedral kita gambar demikian. Ya, jadi 2 ikatan itu begini dan dua-duanya itu menjauhi kalian menuju saya. Sementara 2 ikatan yang saya tunjuk ini itu dua-duanya itu menuju Anda. Jadi kalau saya gambar 2 yang ini tuh seolah-olah 2 jari saya begini. Nah, sementara 2 yang ini itu 2 jari saya begini. Jadi tetrahedral juga dapat digambarkan dengan cara seperti ini. Ya, nah, seorang yang bernama Fisher itu memang memperkenalkan cara penggambaran tetrahedral seperti ini, khususnya ketika dia menggambarkan karbohidrat. Nah, jadi ini ada pasak penuh 2 buah, ini adalah pasak arsir 2 buah. Jadi yang di bidang datar semuanya pasak penuh, yang di bidang tegak itu semuanya pasak arsir. Jadi gambar yang dicontohkan di slide ini itu adalah seperti ini tetrahedralnya. Fisher nanti kita akan pelajari juga, dia menyederhanakan garis yang 2 arsir ini udah aja saya gambar sebagai garis tegak. Sementara 2 yang yang ke depan-depan ini udah aja saya gambar sebagai garis mendatar. Lalu perpotongan garis tegak dan garis mendatar itu saya bentuk seperti menggambarkan palang merah. Jadi saya gambar 2 begitu. Ya, nah tapi nanti kita akan bahas lagi kemudian. Sekarang kita akan memperkenalkan dulu saja bahwa tetrahedral jangan kaget kalau digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di contoh ini, nomor 4-nya kan di atas tuh. Ini nomor 4-nya. Nah, tadi kita udah sepakat kan yang putih ini sebagai yang nomor 4 ya. Nah, terus ini nomor 2, terus nomor 2-nya gimana tuh? Nomor 2-nya dia letaknya ke sini kan pas cocoknya, karena kan kalau gambar ini agak susahnya nih ya kalau menerangkan pakai video ya, karena slide-nya kemana arahnya. Anda nerangin saya, Anda ke kamu semua serba terbolak-balik. Nah, tapi saya gambarkan begini, ini adalah hidrogennya, ini adalah fenil sebagai prioritas kedua pada video, ini adalah metil sebagai prioritas ketiga pada video, dan ini adalah NH2 sebagai prioritas tertinggi pada video. Ya, jadi karena hidrogen ini sudah ke atas dan yang semua yang ke atas ke bawah itu sudah posisinya memang ke belakang, maka Anda tinggal beginikan saja sebetulnya. Tinggal lihat apa adanya prioritas yang muncul di sini dari nomor 1 kalau berpindah ke nomor 2. Ya, dari 1 ke 2 ini. Nah, ingat nih, 1 ke 2 ini adalah yang tampak oleh Anda. 1 ke 2 ini adalah berlawanan arah jarum jam, dan itu adalah berkonfigurasi S. Jadi gambarnya S seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa cukup jelas ya pemahamannya. Nah, kita lanjut sekarang ke contoh kedua. Di contoh kedua ini soal dibalik. Diberi namanya, Anda suruh gambar strukturnya. Nah, Anda diminta gambarkan struktur R2-bromobutana. Maka tentu yang perlu Anda gambarkan pertama kali adalah 2-bromobutananya dulu. CH3, CHBr, CH2, CH3.
Kalau ujian lumayan loh, masih ada poinnya gambar ini meskipun tidak pakai RS yang benar. Nah, kemudian yang kedua Anda urutkan prioritasnya. Oh, Br karena dia nomor atomnya paling besar, prioritasnya paling tinggi. Hidrogen karena dia paling kecil nomor atomnya, paling rendah prioritasnya. Etil dengan metil lebih tinggi etil, karena etil selanjutnya masih ada karbon, sementara metil selanjutnya 3H. Tidak ada karbon lagi. Nah, kita udah punya nih urutan prioritasnya Br lebih tinggi dari etil, lebih tinggi dari metil, lebih tinggi dari H. Nah, maka selanjutnya Anda menggambarkanlah rumus pasaknya supaya gampang. Kecuali kalau Anda merasa kegampangannya, Anda coba cara yang lebih susah, silahkan saja. Kalau cara gampangnya, Anda kalau buat pasaknya seperti gambar yang kiri ini, jadi seperti tetrahedral normal ini, maka tempatkanlah atom nomor 4, yaitu H tadi, di pasak arsir. Kenapa, Pak? Karena kan pasak arsir itu posisinya sudah ke belakang. Jadi Anda nggak perlu lagi repot-repot mengatur atom gugus lain secara berlebihan. Atom gugus yang lain cukup Anda posisikan sesuai permintaan soal, OR. Berarti saya harus urutkan si Br, si etil, sama si metil itu searah dengan jarum jam. Dengan H di belakang, maka apa yang Anda tulis itu pasti benar R. Jadi di sini Br, CH2, CH3, CH3 kita buat secara general udah pasti R. Kalau Anda pasang H-nya di atas atau pasang H-nya di sebelah di pikatan normal, boleh, tapi itu hanya menyulitkan Anda sendiri. Kalau Anda sudah jago, sudah terampil, tidak apa-apa, itu bagus karena Anda semakin ahli. Tapi kalau Anda masih pemula, masih meraba-raba, oh prelog ini aja saya masih bertukar-tukar nih, RS ini saya masih membayangkannya masih sulit. Sebaiknya gunakan cara teraman, yaitu atom prioritas terendah ditempatkan di pasak arsir. Jadi kalau Anda menggambarkan seperti gambar yang kanan, yang tadi 2 pasak arsir, 2 pasak penuh pun sama. Tempatkan hidrogennya di pasak arsir. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Lalu tempatkan sisanya searah jarum jam. Br ke CH2, CH3 ke CH3. Maka dijamin gambar yang Anda buat pasti benar R. Gitu ya. Silahkan mencobanya dengan mengerjakan soal ini. Seperti biasa, saya tidak akan buat jawaban secara khusus. Nah, jadi kalau Anda lihat ini, ada aldehida, ada OH, ada metil, ada H. Maka yang paling tinggi prioritasnya adalah OH. Pak, itu kan rangkap CO, kan rangkap O-nya banyak, Pak. Tapi ingat, atom yang kamu lihat pertama adalah atom yang terikat langsung ke karbon kiralnya. Di sini yang terikat langsung O. Ini C, dan ini H. Jadi jangan terpengaruh, oh ada banyak O-nya, ada banyak ininya Pak. Lihat yang terikat langsung. O nomor atomnya lebih tinggi daripada C. Maka OH lebih tinggi prioritasnya daripada 2C ini, dan H adalah yang paling rendah. Nah baru karena ini sama-sama C, baru kita lihat atom selanjutnya. Di yang atas C ini mengikat H dan seolah-olah 2O. Maka lebih tinggi prioritasnya daripada C yang bawah yang hanya mengikat 3H. Maka urutan prioritasnya adalah OH nomor 1, aldehida nomor 2, metil nomor 3, dan H nomor 4. Dan karena H-nya sudah di belakang, maka Anda tinggal lihat saja tuh dari OH ke aldehida ke metil, urutannya adalah searah dengan jarum jam ya, dari OH ke CHO lalu ke CH3. Maka konfigurasinya adalah R. Nah, sekarang ada gambar yang 2 pasak penuh, 2 pasak arsir. Seperti ini. Kita urutkan juga berdasarkan prioritas kan, ingot, dan prelognya. Kita lihat yang paling tinggi adalah N. Yang paling rendah adalah H. Bagaimana dengan 2C ini? C yang atas mengikat rangkap 2O dan tunggal O. Berarti dia seolah-olah mengikat 3O. Yang bawah itu mengikat 2H dan 1S. Nah, S nomor atomnya lebih besar daripada O. Maka CH2SH meskipun S-nya hanya sebuah, lebih tinggi prioritasnya daripada CO2H meskipun O-nya ada 3 buah.
Ini yang seringkali mahasiswa keliru melihat jumlahnya sebagai penentu. Yang dilihat sebagai penentu adalah nomor atomnya. Jadi di sini prioritas tertinggi adalah NH2, lalu CH2SH, lalu CO2H, dan terakhir adalah H. Nah, Anda lihat di sini ada kerumitan, yaitu H-nya itu ada di sini, ke depan, ya, bukan ke belakang. Terus kalau kita sesuaikan tadi prioritas tertinggi NH2, NH2-nya kita pindahkan ke sini. Karena hitam tadi prioritas tertinggi kita sepakati. Lalu nomor 2-nya adalah CO2, nomor 2-nya adalah CH2SH, kan nomor 2 yang biru di bawah sini. Nah, CO2H yang paling tinggi di atas. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ya sama seperti yang tadi diajarkan. Atom prioritas terendah ini harus Anda posisikan ke belakang. Ya, saya ulang. Anda harus prioritaskan menggeser atom prioritas terendah ini ke belakang. Sehingga Anda dapatkan NH2-nya pindah dari tadinya di sini ke sana. Ya, ini yang bawah adalah CH2SH tetap di tempatnya. Nah, ini CO2H. Maka kita lihat dari sini ke sini, dalam pandangan kalian adalah berlawanan arah jarum jam atau berkonfigurasi S. Bagaimana dengan nomor C? Ini mudah ya. Kenapa mudah? Bapak so tahu langsung bilang mudah. Karena kenapa? H-nya sudah di belakang. Kalau H sudah di belakang, Anda tinggal lihat tertinggi prioritasnya adalah siapa? NH2. Lalu kedua adalah gugus CH2 benzena ini yang kita kenal dengan gugus benzil. Baru kemudian gugus metil. Maka urutannya dari NH2 ke CH2 ke benzil lalu ke metil itu adalah berlawanan arah jarum jam juga, atau kita sebut dengan S. Ya. Untuk yang menggambarkan struktur, silahkan kalian coba sendiri bagaimana menggambarkan struktur-struktur ini. Dengan tips dari saya adalah supaya gampang, tempatkan atom dengan prioritas terendah itu pada posisi yang mengarah ke belakang. Artinya pada posisi pasak arsir. Itu supaya memudahkan kalian dalam menetapkan posisi gugus-gugus yang menghasilkan S atau R di dalamnya. Itu adalah penjelasan mengenai tadi aturan Cunningham-Prelog dan penetapan konfigurasi R dan S yang menggunakan dasar-dasar aturan Cunningham-Prelog tadi juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang proyeksi Fisher. Tadi sudah saya singgung. Ketika Anda menggambarkan ada dua pasak penuh dan dua pasak arsir dengan posisi seperti ini, maka Fisher itu menyederhanakan dengan menggambar yang dua pasak penuh ini sebagai sebuah garis mendatar dan yang dua pasak arsir ini sebagai yang sebuah garis tegak. Maka seperti ditunjukkan di sini, pasak arsir kita ganti dengan garis tegak, pasak penuh kita ganti dengan garis mendatar, dan atom karbon yang menjadi perpotongan dua garis tersebut adalah atom karbon kiralnya. Dan atom karbon kiral tersebut tidak dituliskan di dalam proyeksi Fisher. Jadi proyeksi Fisher kalau menggambar pasak begini tidak boleh ada karbon di tengahnya. Salah, itu bukan proyeksi Fisher. Nah, jadi setiap kali Anda diberi soal menentukan konfigurasi yang mana diberikan konfigurasi dalam bentuk proyeksi Fisher, maka garis mendatar ini Anda asumsikan sebagai dua garis yang menuju Anda. Sementara dua garis yang tegak dianggap sebagai dua garis, dua ikatan yang menjauhi Anda. Nah, di sini saya akan memberikan 4 contoh kemungkinan proyeksi Fisher yang ditentukan R atau S-nya. Yang pertama, itu adalah menempatkan hidrogen, tidak harus hidrogen ya, menempatkan atom dengan prioritas paling rendah, terus keempat. Hidrogen seringkali menjadi yang terendah, tapi tidak selalu yang terendah itu hidrogen. Nah, jadi hidrogen ditempatkan di yang paling rendah dan letaknya ada di sebelah kiri pada slide ini. Letaknya di sebelah kiri. Nah, kalau dia di sebelah kiri, maka bagi Anda yang mungkin masih kesulitan dengan model, itu ada cara apa ya?
Saya bilangnya cara budi. Kenapa? Karena cara ini memang saya temukan sendiri waktu kuliah sebagai orang yang kesulitan dalam memahami Fisher secara 3 dimensi pada saat kuliah dulu. Nah, jadi yang saya lakukan apa? Kalau hidrogennya di kiri, maka Anda lempar gugus yang kanan, mau nomor berapapun prioritas dia, pokoknya gugus yang kanan, Anda lempar ke kiri atas. Jadi Anda lempar ke sini. Akibat OH dilempar ke sini, CO2-nya jadi bergeser. Jadi seperti ini, sementara CH3 nggak ngaruh, tetap ke bawah. Kita buktikan ya. Nah, Anda lihat gambar yang di sana itu begini kan. Ini hidrogen, ini OH, terus supaya sama ya, ini CO2H di atas, CH3 di bawah. Ini adalah gambar yang ada di slide kalau Anda lihat di video ini. Ini H, ini OH, terus ini CH3, ini CO2H. Ya, maka Anda lihat hidrogennya kalau Anda buat ke belakang, itu akan membuat OH ini terlempar ke kiri atas. Jadi ke posisi yang ditinggal H. Jadi Anda lihat buktinya, ini buktinya. Jadi sebetulnya cara menghafal yang tadi saya ajarkan itu adalah gambaran dari model ini. Jadi OH-nya dipindah ke sebelah sana, CO2H jadi ke sini, CH3 mah yang Wallace lah, dia tetap di sini, ya. Nah, maka Anda tinggal urutkan prioritas pertama, OH, ke prioritas kedua, lalu ke prioritas ketiga, yang tampak oleh Anda kan, itu adalah searah jarum jam. Maka gambar yang tadi itu adalah R. Ya, itu contoh pertama, yaitu kalau H-nya ada di sebelah kiri. Setelah tadi kita menempatkan hidrogen di kiri, sekarang bagaimana kalau hidrogen kita tempatkan di bawah? Nah, hidrogen ditempatkan di bawah, ini adalah Cl-nya, kemudian yang biru ini adalah CH2, CH3-nya, dan yang ini adalah CH3-nya. Karena hidrogen sudah dipasak arsir, kita tahu yang tegak ini adalah arsir, jadi sudah ke belakang, maka yang Anda lakukan sebenarnya cuma begini kan kalau membuat dia ke belakang. Saya ulang, jadi tadinya begini, tadinya posisinya begini, kan tinggal Anda begini kan, ke belakang. Atau dengan kata lain, Anda tidak perlu lagi mengubah-ubah posisi gugus yang ada di sini, tinggal Anda lihat apa adanya aja. Cl ke CH2, CH3, ke CH3 itu persis sama seperti di Fisher-nya. Ya. Dan ini searah jarum jam, maka dia konfigurasinya R. Hal serupa bisa Anda lakukan, saya tidak pakai model lagi, kalau H-nya ke atas. Kalau H-nya ke atas bawah itu kan sama-sama arsir, artinya sama-sama sudah ke belakang. Jadi kalau dia sudah ke belakang, Anda tinggal lihat apa adanya saja posisi yang ada. Posisinya adalah OH, lalu ke etil, lalu ke metil, itu berkonfigurasi berlawanan arah jarum jam atau S. Jadi Anda lihat ini OH di bawah tetap di bawah, yang di kanan tetap di kanan, yang di kiri tetap di kiri. Tidak berubah karena H-nya sudah ke belakang. Jadi kalau Anda dapat Fisher yang prioritas terendahnya itu ke bawah atau ke atas, itu mah rezeki. Karena prosesnya akan menjadi lebih mudah. Nah, tinggal kalau dia ke kiri atau ke kanan, nah itu perlu sedikit trik untuk bisa mendapatkan konfigurasi yang tepat. Misalkan di contoh ini ya, di contoh ini sengaja nih saya berikan contoh yang tidak ada H-nya. Supaya Anda selalu ingat bahwa tidak selalu yang prioritasnya paling rendah adalah H. Di sini ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Yang paling rendah prioritasnya adalah F, karena dia nomor atomnya paling kecil. Dan F di sini letaknya ada di sebelah kanan. Nah, beda dengan tadi, kalau di kiri, di contoh sebelumnya ini kan H di kiri, maka gugus yang di kanan lempar ke kiri. Nah, maka kalau di sini F-nya di kanan, maka gugus yang semula di kiri lempar ke kanan. Sehingga Anda dapat BR-nya ke sini, CL-nya terdesak ke sebelah sisi sebelahnya, I tetap di bawah. I yang paling tinggi, lalu BR, lalu CL, kita dapatkan konfigurasinya S. Gitu ya. Nah, berikutnya ada contoh soal. Mana dari rumus proyeksi Fisher berikut yang memiliki konfigurasi seperti A? Dan mana enantiomernya? Ada A, ada B, ada C.
Maka kita tentu saja nggak bisa tebak-tebak, oh ini yang sama, ini yang beda. Kita harus tentukan dulu si A ini konfigurasinya seperti apa. A, hidrogennya di kiri nih, paling rendah di kiri. Tertinggi prioritasnya OH, lalu C2H5, lalu CH3. Karena H-nya ada di kiri, kita lempar OH-nya ke kanan. Nah, OH di kanan, lalu ke etil, lalu ke metil di kiri, itu adalah berlawanan arah jarum jam. Maka A ini punya konfigurasi S. Maka kita harus tentukan juga A kecil, B kecil, dan C kecil ini konfigurasinya R atau S. Tapi kita udah tahu si A besar ini, A kapital ini konfigurasinya S. Nah, kita lihat yang A kecil. Hidrogennya sudah ke bawah. Maka Anda nggak perlu menata-nata gugus lagi. Langsung saja OH ke etil, ke metil. Itu adalah S juga. Berlawanan arah jarum jam. Kalau hidrogennya ke atas, nanti lihat OH ke metil, oh searah jarum jam, ini R. Lalu yang di sini, ini H-nya ke kiri. Maka metil dilempar ke kanan, dari OH ke etil ke metil, itu berlawanan arah jarum jam, S juga. Maka kita tahu A dan C itu konfigurasinya sama dengan A kapital, yaitu sama-sama S. Sementara B itu berlawanan konfigurasinya, maka B inilah enantiomernya. Sementara A dan C, meskipun gambarnya tampak berbeda, A dan C ini adalah senyawa yang sama dengan A kapital. Nah, setelah menyelesaikan video kedua ini, kalian diharapkan sudah bisa memberi nama IUPAC dengan tanda R atau S yang tepat pada senyawa dengan pusat stereogenik, tapi masih dengan satu buah pusat stereogenik yang tunggal. Anda juga diharapkan bisa menggambar rumus pasak atau rumus proyeksi Fischer untuk suatu senyawa dengan konfigurasi R atau S tertentu yang diminta. Nah, berbekal ilmu yang sudah didapat ini, di video ketiga nanti kita akan lanjutkan bagaimana kalau suatu senyawa itu memiliki lebih dari satu pusat stereogenik. Nah, tentunya Anda harus menguasai betul dulu video kedua ini bagaimana dengan RS untuk yang satu pusat stereogenik sebelum masuk ke yang lebih dari satu pusat stereogenik di video selanjutnya. Untuk video kedua ini, saya akhiri di bagian ini. Terima kasih.